Mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah, kami mengaturkan syukur dan terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kembali kami di dalam acara Zoom meeting pada malam hari ini. Tuhan, kami haus dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, boleh memberikan kepuasan di dalam jiwa kami pada malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami simak, dan kami boleh simpan di dalam hati dan pikiran kami. Untuk kami boleh senantiasa menikmati hadirat-Mu, menikmati pertumbuhan rohani dari Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami baca, kami renungkan, kami mau praktekkan, kami mau lakukan di dalam hidup kami, di dalam hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampuni dosa kesalahan kami, sucikan hati pikiran kami, agar jangan sampai ada dosa sekecil apapun dengan sikap tegar tengkuk, sengaja kami pegangi sehingga akan menghalang-halangi hubungan kami dengan Tuhan, menghalang-halangi pula berkat-berkat Tuhan atas kebenaran firman Tuhan turun atas kami. Terpuji namamu Bapa di surga, terpuji namamu Tuhan Yesus, terpuji namamu Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menyimak, dan kami boleh menyimpan dalam hati dan boleh melakukan dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara, kita sudah beberapa waktu yang lalu sudah membahas beberapa tema di dalam Ordo Salutis atau Order of Salvation atau urut-urutan keselamatan, saudaraku ya. Hari ini adalah urutan yang ke-7, saudaraku. Nah, sekedar untuk mengingatkan kembali sedikit saja, saudaraku, kita sudah mempelajari yaitu Order of Salvation atau urut-urutan keselamatan dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya. Dan hari ini tiba saatnya kita akan mendengar yaitu penjelasan tentang ketekunan orang percaya atau ketekunan orang kudus. Nah, saudara, yang pertama yang waktu itu saya sudah sampaikan kepada saudara yaitu sebelum kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, urutan yang pertama paling dasar, paling bawah itu dipilih, ditentukan untuk diselamatkan. Nah, jangan lupa di dalamnya juga ada yang reprobate, saudara ya, ayat-ayat reprobasi, yaitu dipilih untuk dibinasakan. Wah, ya, kok rasanya kejam sekali Tuhan ya. Nah, saudara, saya tidak menjelaskan sekarang, tapi sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu. Urutan yang kedua adalah dilahirkan kembali atau kelahiran baru. Saudara, seringkali orang mensalahartikan tentang kelahiran kembali. Ya, bahkan ada banyak orang bersaksi, saya dengar sendiri kesaksian di gereja, ada orang mengatakan bahwa dia dilahirkan kembali tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, saudara, dilahirkan kembali menurut kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari di dalam Yohanes 3 ayat 1-8, saudaraku, itu arti dari kelahiran kembali atau dilahirkan kembali itu adalah dibangkitkan rohaninya yang sudah mati, saudaraku ya. Itu yang terpenting dari arti kelahiran kembali atau dilahirkan kembali. Yang ketiga adalah iman pertobatan, saudaraku ya, iman pertobatan. Nah, baru langkah ketiga ini orang kalau mati baru masuk ke surga, saudaraku ya. Nah, yang berikutnya adalah dibenarkan, yang keempat
Yang kelima diangkat sebagai anak. Ya. Yang keenam pengudusan. Yang ketujuh hari ini kita akan pelajari yaitu ketekunan orang percaya atau ketekunan orang-orang kudus. Nah, saudara, 1, 2, 3, 4, 5 itu terjadinya instan, ya. Kita tidak ikut campur di dalamnya. Nah, kalau proses pengudusan yang keenam yang lalu yang kita sudah pelajari dan hari ini ketekunan orang percaya itu Allah bekerja bersama-sama dengan kita, saudara, ya, untuk kita bisa melakukan hal yang apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya, saudaraku. Nah, terakhir urutan yang ke-8, tidak tahu kapan nanti dimuliakan, saudaraku, yaitu ketika kita masuk ke surga. Nah, saudara, saya langsung aja mengawali pembahasan ketekunan orang-orang kudus atau ketekunan orang percaya, saudara, ya. Nah, saudara, pembahasannya ada cukup panjang sekali, tapi saya akan membahas 2 hal saja, saudara, ya. Ada 4 hal yang harus kita bahas sebetulnya, tapi hari ini malam ini kita bahas 2 saja. Mungkin saya juga loncat-loncat, saudara, ya, tidak nyambung, saudara, ya. Agak loncat-loncat dan ayatnya juga banyak yang tidak saya baca, saudara, ya. Nah, saudara, pembahasan yang pertama yaitu definisi atau uraian atau pengertian tentang ketekunan orang kudus, ketekunan orang percaya. Yang kedua, pembahasannya yang akan kita bahas adalah kepastian keselamatan orang percaya, saudara, ya. Nah, saudara, udah tahu nanti kapan atau kita akan pelajari lagi, yaitu urutan yang ketiga dan keempat, yaitu apakah orang Kristen yang sejati bisa kehilangan keselamatannya. Nah, yang keempat, keselamatan apakah benar bisa hilang, saudara. Itu kalau ada waktu kita akan bahas, ya, saudara. Nah, saudara, saya akan membaca lebih dulu di dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, saudaraku, itu di dalam Roma 5 ayat 3 sampai ayat 5, saudara, ya. Nah, saudara, kita akan masuk di dalam pembahasan yang pertama, yaitu definisi atau uraian atau pengertian, ya, ketekunan orang percaya itu apa saja, saudara, ya. Nah, yang pertama adalah poin A, sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan, saudara, ya. Itu adalah doktrin keselamatan yang kita percayai, saudara, ya. Sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan. Ini merupakan penjelasan yang paling sederhana dan sangat singkat mengenai ketekunan orang-orang kudus. Saudara, ketekunan orang-orang kudus merupakan salah satu pengajaran yang teragung di dalam kebenaran firman Tuhan. Poin yang berikutnya, ketekunan orang-orang kudus. Istilah ketekunan orang-orang kudus menekankan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang kudus yang disebut oleh Paulus akan bertekun dalam mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Nah, saudara, poin berikutnya, ketekunan Allah atau providensi Allah, saudara, ya. Sesungguhnya ketekunan orang-orang kudus bergantung pada ketekunan Allah, saudara, ya. Memang Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk kita juga melangkah, kita juga memiliki ketekunan itu. Di samping Allah yang sudah memberikan ketekunan itu, kita juga diberikan dorongan untuk bertekun, saudara, ya. Nah, di sini kita akan lihat ketekunan Allah.
Allah tidak hanya menciptakan seluruh alam semesta ini, saudara ya, tetapi Ia juga menopangnya. Apabila Ia menarik kuasanya hanya dalam waktu 1 detik saja, maka seluruh alam semesta akan hancur dan kembali menjadi kosong atau kekosongan seperti sebelum penciptaan. Hal ini juga terjadi di dalam kehidupan rohani. Bila Tuhan Allah mengambil Roh Kudus-Nya dari kita, ya, 1 detik saja, saudaraku, maka kita akan hancur ke dalam keadaan kita yang rusak seperti sebelum kita percaya kepada Kristus. Nah, saudara, poin berikutnya pemeliharaan terhadap orang-orang kudus, saudaraku ya. Bila ketekunan orang-orang kudus menekankan pada keaktifan orang-orang Kristen itu sendiri, maka pemeliharaan orang-orang kudus menekankan pada keaktifan Allah. Mereka dipelihara dan dilindungi sehingga tidak ada yang dapat mengambil mereka dari tangan Allah. Ya. Nah, poin berikutnya, jaminan kekal. Ketekunan orang-orang kudus berarti jaminan kekal. Orang yang sungguh-sungguh menaruh kepercayaannya di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, sudah aman di dalam tangan Tuhan. Ia pasti masuk surga. Ini bukan untuk sementara, saudara, ya, tapi untuk selamanya. Ia memiliki jaminan kekal. Saudara. Nah, saudara, kita mengenal ada Arminianisme, yaitu orang Kristen di dalam kalangan karismatik, saudara, ya, mengajarkan hal yang bertentangan dengan itu. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang sudah dilahirbarukan, yang diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus, masih dapat kehilangan imannya. Dan dengan demikian akan masuk ke dalam neraka. Menurut kepercayaan Arminian, hal seperti ini bisa terjadi. Ya, masuk, kemudian keluar lagi dari Kristus, masuk lagi, keluar lagi, dan terus begitu, dan seterusnya. Nah, sekarang anak Allah di saat lain anak iblis. Ya. Saat ini rohaninya hidup, di saat lain rohaninya mati. Siapa yang dapat memastikan? Ya, itu di dalam kalangan Arminianisme yang diyakini seperti itu, saudaraku ya. Nah, saudara, kemudian kita akan masuk di dalam pembahasan yang kedua adalah kepastian keselamatan orang percaya, saudaraku ya. Kepastian keselamatan. Yang pertama, setiap orang membutuhkan keselamatan. Mengapa? Karena setiap orang adalah orang berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 yang berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, tidak ada satupun manusia di dunia yang tidak berdosa, ya, kecuali hanya Kristus Yesus. Semua manusia bukan cuma sekedar berdosa sedikit, tetapi sangat berdosa. Berdosa atau sudah hitam legam dosanya. Bukan mula-mula putih, suci, kemudian ada bintik-bintik kotor, hitam, lalu makin lama makin banyak. Tidak. Sejak di dalam kandungan kita sudah hitam legam, saudara ya. Nah, saudara, misalnya perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Mungkin sekali tidak ada yang pernah melakukan dengan sempurna. Itu berarti ditinjau dari hukum itu saja kita berbuat dosa setiap saat. Saudara, siapa yang bisa melakukan ya hal yang seperti demikian? Saudaraku, ya, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Siapa, saudaraku? Pertanyaannya yang bisa melakukan. Hamba Tuhan, pendeta, penginjil, ya, saja saya yakin tidak ada satupun orang di dunia yang bisa melakukan ini dengan betul-betul dengan segenap hatinya, saudara ya. Dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, nggak ada satu orang pun yang bisa. Nah, kalau nggak ada satupun yang bisa, berarti kita sudah berdosa dalam hukum ini.
hukum yang utama dan yang pertama ini. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita, saudaraku. Mengapa? Pertama, karena manusia di luar Kristus itu sama sekali tidak bisa berbuat baik. Saudara, menurut standar Tuhan ya, perbuatan baik yang menurut standar Tuhan. Sebab kebaikan manusia di luar Tuhan itu selalu dilandasi supaya masuk surga, saudara ya. Ya, itu jelas sekali. Kita lahir sebagai orang berdosa. Dan karena itu kita mempunyai kecenderungan untuk terus berbuat dosa. Ini bisa terlihat dari ayat-ayat di bawah ini yang saya akan bacakan untuk saudara 1-2 ayat saja. Kejadian 6 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, ya, dan bahwa segala, seluruh, bukan sebagian, semuanya, tidak ada yang ketinggalan, saudara. Bahwa semua kecenderungan hati kita, saudara, selalu, ya, selalu, bukan kadang-kadang, selalu membuahkan kejahatan semata-mata, hanya kejahatan. Dalam Kejadian 8 ayat 21b dikatakan seperti ini. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Saudaraku. Ya. Maksudnya kalau saudara lihat di dalam Mazmur 51 ya, ayat 7, sejak dalam kandungan. Ya. Saudaraku, kita sudah berdosa, hitam legam di hadapan Tuhan, saudaraku ya. Nah, sebagai ilustrasi, saudaraku, makhluk yang lahir sebagai monyet akan secara otomatis, saudaraku, melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh monyet. Demikian juga makhluk yang dilahirkan sebagai orang berdosa, ya, akan secara otomatis juga melakukan hal yang biasa dilakukan oleh orang berdosa. Saudara, dosa adalah pelanggaran hukum Allah di dalam 1 Yohanes 3:4. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, saudara, sebetulnya manusia berdosa itu bukan hanya cenderung kepada dosa, tapi bahkan sama sekali tidak bisa berbuat baik, ya, menurut standarnya Allah. Kalau menurut standar kita sesama manusia mungkin ya kita bisa lihat, karena kita tidak bisa lihat hati manusia ya. Kita lihat hanya luar, bagiannya luar saja, ya. Dan selalu berbuat dosa saja. Dan sebetulnya sudah terlihat dari Kejadian 6 ayat 5 yang di atas. Tetapi lebih terlihat lagi dari ayat-ayat yang di bawah ini. Sudah saya baca beberapa saja, tidak semuanya. Roma 3:12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak ada. Ya. Di dalam Roma 6 ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ketika kita masih diperhamba oleh dosa, ketika kita belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terus-menerus ya, diperhamba oleh dosa. Kita terus bebas dari kebenaran. Ya. Bebas itu tidak ada satupun kebenaran di dalam kehidupan kita yang sesuai dengan standarnya Allah. Di dalam Titus 1 ayat 15 dikatakan seperti ini. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Saudara, bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Ya. Tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Saudara, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman adalah dosa. Selalu berdosa, bangun pagi dosa, tidur dosa, bangun lagi dosa lagi. Ya. Jadi tindakan-tindakan yang kelihatannya baik, sekalipun
seperti menolong orang miskin dan lain sebagainya, tetap dianggap dosa. Ya, saudaraku. Mengapa? Karena tindakan itu tidak dilakukan berdasarkan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah-perintahnya Tuhan, hiduplah benar, hidup kudus, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, di dalam poin berikutnya, karena tindakan itu tidak dilakukan untuk memuliakan Allah. Ya, tadi tindakan itu tidak dilakukan berdasarkan kasih, saudaraku ya, kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang tindakan yang tidak dilakukan untuk memuliakan Allah, itu semua dosa. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan kita, saudaraku. Bukan kemuliaan pendeta, bukan kemuliaan siapa-siapa. Tapi untuk kemuliaan Allah, saudaraku. Suatu ketaatan atau suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dilakukan bukan karena hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan dilakukan bukan untuk kemuliaan Allah. Pada dasarnya, saudaraku ya, adalah ketaatan atau perbuatan baik yang dilakukan tanpa, sekali lagi, tanpa mempedulikan firman Tuhan, tanpa mempedulikan Allahnya, pribadi Allah sendiri, saudaraku. Ya. Sekarang coba pikirkan sendiri, saudaraku. Bisakah perbuatan demikian disebut baik, saudaraku? Ya. Tanpa mempedulikan Allah, tanpa hormat, tanpa mengasihi Allah sedikit pun. Apakah itu perbuatan yang baik, saudaraku? Yang berikutnya, saudaraku, kalaupun ia bisa berbuat baik, perbuatan baik itu tidak bisa menghapuskan dosa, saudaraku ya. Bahwa dosa tidak bisa ditebus dengan perbuatan baik. Ada cukup banyak ayatnya, saudaraku ya. Saya baca hanya beberapa, 1 atau 2 ayat saja. Di dalam Galatia 2:16a, Galatia 2:21b, ya. Perbuatan baik bagaimanapun baiknya sejak bayi kan. Bayi lahir sampai mati berbuat baik, tidak pernah seolah-olah tidak pernah berbuat salah, saudaraku, tidak akan bisa menghapuskan dosa. Ya. Di dalam Galatia 2:16a yang berbunyi, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, saudara. Tidak ada, saudaraku. Orang yang melakukan hukum Taurat lalu dibenarkan, tidak ada satupun. Ya. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Saudaraku. Di dalam ayat 21b, Galatia 2:21b, sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara, ayat ini jelas-jelas mengatakan, jika saja ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka orang nggak perlu percaya Kristus, dia akan diselamatkan. Sia-sia kematian Kristus. Sekiranya kebenaran oleh hukum Taurat itu ada, tapi tidak pernah ada. Saudara. Nah, saudara, sebuah ilustrasi, mungkin saudara sudah sering mendengar. Ada seorang yang ditangkap polisi karena melanggar peraturan lalu lintas. Dan setelah 1 minggu berjalan, harus menghadap ke pengadilan. Dan dalam waktu 1 minggu itu, ia lalu banyak berbuat baik ya, untuk menebus dosanya. Karena dia melanggar peraturan lalu lintas. Dengan cara apa? Dia menebus dosanya, dia menolong tetangganya, memberi uang kepada pengemis dan sebagainya. Pada waktu persidangan, ia membawa semua orang kepada siapa ia sudah melakukan kebaikan itu sebagai saksi di pengadilan. Pada waktu hakim bertanya, benarkah saudara melanggar peraturan lalu lintas?
Ia lalu menjawab, benar Pak Hakim, tetapi saya sudah banyak berbuat baik, banyak sekali, untuk menebus dosa saya. Ini saya membawa saksi-saksinya. Saudara pikirkan coba. Kalau hakim itu hakim yang waras, hakim yang sehat, ya, yang betul-betul hakim yang lurus, apakah hakim itu akan membebaskan orang itu? Jawabnya jelas adalah tidak, ya. Jadi terlihat bahwa dalam hukum dunia pun, ya, kebaikan tidak bisa menutup, kebaikan tidak bisa menebus, kebaikan tidak bisa menghapus kesalahan, kebaikan tidak bisa menghapus dosa. Ya, saudaraku, demikian juga dengan dalam hukum Tuhan, ya, dalam kitab suci, saudaraku, ya. Nah, yang berikutnya, Yesus sudah memberikan jalan keselamatan kepada manusia berdosa itu. Dengan jalan menjadi manusia, menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan itu, ia menjadi satu-satunya jalan hidup dan jalan keselamatan. Nah, saudara, sesuai dengan ayat-ayat yang saya akan bacakan, hanya beberapa saja, saya akan memilih. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, jelas sekali, sangat eksplisit, sangat jelas ayat yang sudah dicatat ini dari perkataan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada satu pun yang bisa masuk ke surga kalau tidak melalui aku, Tuhan Yesus katakan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, keselamatannya ada di dalam Kristus Yesus. Hanya oleh anugerahnya saja, oleh karena Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib, menanggung, membayar lunas hutang dosa kita. Sejak dari dalam kandungan sampai kita mati nanti, baru kita bisa diselamatkan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Ya. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya. Nah, saudara, hanya orang sesat sajalah yang tidak menghargai otoritas kitab suci dan yang ingin memutarbalikkan kitab suci, yang bisa menafsirkan bahwa ayat-ayat ini tidak menunjukkan bahwa Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Ya. Yang berikutnya, kita bisa diselamatkan hanya karena iman saja, saudaraku. Bukan karena perbuatan baik. Ya, saudara, ini penting sekali. Nanti perbuatan baik itu setelah kita masuk surga baru ada nilainya. Setelah kita percaya kepada Kristus. Tapi hanya perbuatan baik tanpa darah Kristus, tanpa iman kepada Kristus, tidak akan bisa menyelamatkan. Atau saudaraku, ada kalanya iman plus perbuatan baik. Ya, saudara. Nah, orang mencarakan kalau mau masuk surga, ya iman plus perbuatan baik. Nah, benar atau salah? Salah, saudara. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Sebagaimana besar perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan. Setelah orang beriman, menerima keselamatan, orang berbuat baik, baru ada nilai tambahnya. Ya, saudaraku, yaitu nanti pada waktu kita di sorga mendapat kedudukan, ya, penentuannya di sorga nanti. Bahwa kitab suci memang mengajarkan bahwa perbuatan baik tidak punya andil dalam keselamatan. Terlihat dari ayat-ayat ini, ya, yang saya akan bacakan ini. Di dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan seperti ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat,
tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, saudara, ayatnya banyak sekali. Roma 9 ayat 30, 32a, ya, Filipi 3 ayat 7 sampai 9, Filipi 1 ayat 29, lalu Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9, Roma 3 ayat 24, ayat 27, 28, dan banyak lagi ayatnya, saudaraku ya, yaitu satu-satunya jalan ke surga hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, sampai jam berapa Bu Lydia? Tolong diberi waktu Bu Lydia, karena kalau enggak 2 pembahasan saja bisa panjang ini. Saya akan potong kalau 30 menit, Pak. ya? 30 menit, Pak. 30 menit. Ya, waktu untuk firman 30 menit. Oh, 30 menit ya Bu ya. Sudah 30 menit ya Bu ya. Iya. Selesai, silakan lanjut. Enggak, boleh dilanjut apa enggak ini? Ya, lanjut Pak, lanjut. Silakan, Pak. Boleh. Silakan. Ya. Oke. Nah, saudaraku, saya lanjutkan. Tinggal sedikit saja. Doktrin tentang ketekunan orang percaya menyatakan bahwa mereka yang telah mengalami tahapan-tahapan dalam urut-urutan keselamatan. Ya, kita sudah tiba di dalam urutan yang ke-7 itu. Urut-urutan keselamatan Ordo Salutis atau Order of Salvation tidak akan jatuh dan tidak akan terhilang dari keadaan anugerah tersebut, tetapi akan terus bertahan sampai pada akhirnya. Ya. Nah, saudara, doktrin ini mengajarkan bahwa berdasarkan kebenaran firman Tuhan, orang pilihan tidak akan jatuh dan terhilang. Sebab saat pertama kali kita beriman dan bertobat, Roh Kudus sudah masuk di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Satu kali untuk selamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita lagi. Ya, jangan pernah salah mengerti, saudara. Waduh, kalau ada kesulitan, kesukaran, ada apa aniaya bahkan, saudaraku, waduh, Tuhan sudah meninggalkan aku, Roh Kudus sudah pergi dari aku. Tidak. Dia akan tetap tidak akan meninggalkan kita sampai kita berada di dalam kerajaan surga. Ya. Memang kaum Armenian menolak pandangan ini dan menjadikan ketekunan orang percaya tergantung pada kehendak mereka untuk percaya dan berdasarkan perbuatan baik mereka. Saudara, sehingga doktrin tentang ketekunan orang percaya ini banyak sekali. Disalah mengerti oleh kalangan orang Kristen sendiri. Jika kita melakukan kilas balik ya, dalam mempelajari doktrin keselamatan, dalam hal ini adalah urut-urutan keselamatan orang percaya, maka kita akan memahami betapa luar biasanya rencana Tuhan. Tidak ada yang gagal. Satu pun tidak ada yang gagal. Meskipun nampak di dalam hidup orang percaya orang percaya itu masih jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi ada kesadaran dari yang bersangkutan untuk bertobat dan secara terus-menerus mengalami penyucian dari Roh Kudus. Saudara, ayat-ayatnya enggak saya baca, saudara ya. Karena nanti terlalu lama. Roma 8 ayat 1, Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Ya. Jadi jelas sekali bahwa ketekunan orang percaya tidaklah hanya bergantung pada diri orang percaya itu sendiri, tetapi juga bergantung dari tindakan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, hidup setiap orang percaya, saudara ya. Nah, saudara, memang benar jika Roh Kudus membiarkan setiap orang percaya berjalan sendirian, akan sangat mudah jatuh, bahkan akan kembali hidup dalam dosa. Jelaslah bahwa yang menyebabkan adanya ketekunan itu adalah Tuhan dan bukan manusianya.
Jadi ketekunan orang percaya dapat didefinisikan sebagai berikut. Tindakan Roh Kudus yang secara terus-menerus dalam diri orang percaya. Ya, saudara, ketekunan orang percaya itu definisinya adalah tindakan dari Roh Kudus yang secara terus-menerus dalam diri orang percaya. Yang oleh karya anugerah ilahi yang dimulai dalam hati manusia, yang secara perlahan tapi pasti terus berlanjut sampai kepada kesempurnaan dalam hidup kekal di surga, saudaraku. Hanya oleh karena kasih Allah kepada kita yang masih seringkali kita menyakiti hatinya. Tapi dia tetap dengan setia mendidik kita sebagai orang-orang percaya agar terus dapat melanjutkan tahapan hidup di dunia ini sampai pada akhirnya. Nah, saudara, bukti dari Alkitab, saudaraku, bukti ayat-ayatnya mengenai ketekunan orang percaya banyak sekali, saudaraku. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29, Roma 11 ayat 29, Filipi 1 ayat 6, 2 Tesalonika 3 ayat 3, 2 Timotius 1 ayat 12, 2 Timotius 4 ayat 18, ya. Masih banyak lagi. Doktrin tentang ketekunan orang percaya ini juga dapat dibuktikan berdasarkan kesimpulan dari hal-hal yang saya akan sebutkan ini, saudaraku ya. Nah, saudaraku, yang pertama dalam tahap pertama yaitu dipilih untuk diselamatkan. Dalam doktrin pemilihan menjelaskan bahwa orang yang telah dipilih pada akhirnya mereka akan diselamatkan dan tidak pernah akan mengalami kehilangan keselamatan. Dalam mengerjakan keselamatan seseorang, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus yang secara terus-menerus memimpin orang tersebut untuk terus bertekun sampai pada akhir hayatnya. Yang poin berikutnya, poin B. Dalam penebusan oleh Sang Anak, Allah Bapa di surga telah memberikan umat pilihannya kepada Sang Anak Allah. Sebagai hasil ketaatan dan hasil penderitaan Sang Anak Allah. Oleh karenanya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu jelas sekali tertulis dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Poin C. Dalam karya penebusan, Kristus telah membayar harga yang sangat mahal untuk membeli, ya, dalam tanda kutip 2, membeli pengampunan bagi orang berdosa, ya. Membeli dari siapa? Ya, membeli dari Allah Bapa, ya. Bagi membeli pengampunan bagi orang berdosa agar mereka dapat diterima kembali menjadi anak-anak Allah dan tidak memungkinkan bahwa seseorang yang dibenarkan oleh pembayaran atau pengorbanan darah Kristus yang sempurna dengan harga yang sedemikian mahalnya akan jatuh ke dalam penghukuman kekal. Oleh karenanya dalam karya penebusannya, Allah telah mengaruniakan kepada setiap orang percaya berupa keselamatan dan hidup kekal. Saudara, ayatnya cukup banyak. Yohanes 3:16, Yohanes 3:36, Yohanes 5:24, Yohanes 6 ayat 54. Tidak ada yang saya baca karena waktunya sudah lewat. Poin berikutnya sudah terbukti di dalam Alkitab. Setiap orang percaya bahwa di dalam hidupnya di dunia ini memperoleh jaminan keselamatan. Nah, saudara, itu ada di dalam Ibrani 3:14. Kita juga tidak baca lagi, ya. Tidak mungkin orang percaya dapat jatuh dari anugerah keselamatan sehingga orang percaya itu menjadi binasa. Tidak ada, saudara, ya. Tidak ada satu ayat pun, ya. Oleh karena itu sangatlah penting mempertahankan doktrin ketekunan orang percaya untuk menjadi penghiburan bagi kita dan sukacita bagi kita semua, saudara. Ya, ini merupakan kesimpulan singkat saja. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yesus yang telah mengaruniakan ketekunan kepada kita secara terus-menerus tanpa jeda. Dan dia telah menolong, dia telah memimpin, dia telah membimbing kita untuk terus bertekun di dalam iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang terus beranjak naik terus, ya. Ya mungkin kadang-kadang stagnan, ya.
terus statis begitu ya. Kadang-kadang imannya turun tapi sedikit, saudaraku. Ya nggak mungkin sampai jungkel orang hilang iman percayanya pada Kristus, tidak mungkin ya, saudaraku. Orang Kristen yang sejati tidak mungkin kehilangan keselamatan. Sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan. Ini merupakan penjelasan yang paling singkat dan paling sederhana mengenai ketekunan orang percaya. Ketekunan orang percaya merupakan salah satu pengajaran yang teragung dalam kekristenan. Sekali kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan terhilang. Sehingga masuk ke dalam neraka. Sebab Kristus telah dan seterusnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami sudah berbicara mengenai ketekunan orang percaya atau ketekunan orang-orang kudus. Pada tahapan ini Tuhan, kami boleh diberikan pengertian yang baik dan benar, meskipun khotbah ini belum tuntas selesai semuanya. Tapi meskipun demikian, Tuhan memberikan pengertian sebagaimana yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya pengertian yang datang dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar, boleh terus bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam iman percaya kami. Untuk kami boleh senantiasa memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami yang sementara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, oleh Bapak Pendeta Handoyo. Biarlah Roh Kudus sendiri Tuhan yang akan memampukan kami untuk bisa mengerti, untuk bisa memaknai, dan untuk bisa menjalankan sesuai dengan seluruh kehendak-Mu akan firman-Mu ini Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri juga akan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Handoyo, di dalam setiap pergumulannya, baik pergumulan pribadi maupun pergumulan rumah tangga, serta keluarga besarnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga berkati pelayanan beliau, dimanapun beliau melayani Bapa, baik di gereja maupun di manapun beliau melayani saat ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Bapa, pergumulan demi pergumulan apapun yang dialami oleh beliau saat ini, Tuhan sendiri yang akan bekerja turut campur tangan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk Pak Hari di dalam setiap pergumulan sakit penyakitnya yang beliau alami saat ini. Biarlah Tuhan sendiri juga yang akan menjamahnya. Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna. Rencana demi rencana yang akan dilakukannya, baik melalui operasi Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun tangan-tangan para dokter, perawat, dan begitu juga obat-obatan serta infus yang akan dipergunakan. Tuhan sendiri yang akan memberkati. Baik ruangan-ruangan yang akan dipergunakan juga, Tuhan sendiri yang akan mensterilkan Tuhan. Bapa, kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati rumah tangga dari Pak Hari, memberkati istri, anak-anak, dan juga orang tuanya. Biarlah Tuhan kasih-Mu boleh melimpah atas kehidupan rumah tangga Pak Hari. Dan juga Tuhan di masa-masa tua dari orang tua kekasih, Tuhan tetap menggendongnya dan memberikan sukacita. Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk seorang Bapak yang menggunakan akun pagi. Kiranya Tuhan dimanapun beliau berada saat ini, kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulannya. Namun Bapa, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan bekerja turut campur tangan dan memberkati beliau Bapa. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ana. Dengan segala macam pergumulan, baik pergumulan pribadi, rumah tangga, dan anak-anak. Kami hanya berserah diri kepada-Mu.
Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga Ibu Ana untuk memberkatinya. Baik untuk anak-anaknya Tuhan yang saat ini sedang berencana untuk melanjutkan cita-citanya. Tuhan, Engkau tolong, Engkau memberkatinya, dan Tuhan sendiri yang akan membuatnya berhasil. Untuk suaminya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menjamahnya, Tuhan juga memulihkan dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Martin di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam karirnya, di dalam kehidupan rumah tangganya, apapun Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga yang akan menolongnya, Tuhan juga yang akan memberkatinya. Baik kesehatannya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan melindunginya. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Nana yang saat ini juga ada bersama-sama dengan kami di dalam kehidupannya setiap harinya, di dalam pekerjaan dan usaha Ibu Nana, baik seluruh keluarganya, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau juga turut campur tangan bekerja di dalam kehidupan Ibu Nana dan keluarga besarnya. Saat ini kami juga berdoa Bapak untuk Saudari Lenita di masa-masa mudanya saat ini, Tuhan tetap memakainya untuk menjadi berkat-Mu dimanapun Lenita berada. Tuhan juga menjadikan dia berkat di tengah-tengah keluarga besarnya. Tuhan, Engkau berkati apapun pergumulan Lenita saat ini. Mungkin juga Lenita merindukan pasangan hidup Bapak. Kiranya Tuhan menyediakan yang sepadan kepadanya Tuhan. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Tommy. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada beliau. Saat ini pun beliau sedang setiap harinya pergi pulang keluar kota Bapak. Kiranya Tuhan melindunginya, Tuhan memberkatinya, juga memberikan kesehatan kepada beliau Bapak. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan Pak Tommy, semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Baik pergumulan pelayanannya, pergumulan tentang anak-anaknya Tuhan, pergumulan perekonomiannya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkatinya dan Tuhan sendiri yang akan melindunginya. Bapak di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Namun kami mohon kepadamu, kiranya Engkau menelek mereka masing-masing Bapak. Engkau memberkati mereka Bapak, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang bekerja turut campur tangan di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana Tuhan semua dalam kondisi yang tidak stabil Bapa. Kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati semua penduduk di negara kami, dan juga Tuhan melimpahkan kemakmuran dan kedamaian. Biarlah negara kami menjadi negara yang kuat, baik dalam faktor ekonomi, pertanian, keuangan, teknologi, dan sistem pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk semua pejabat tinggi negara, agar mereka melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan takut akan Tuhan, dengan penuh integritas dan jujur, tidak korupsi Tuhan, dan semua mereka melakukan semuanya dengan kehendak Bapa ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pandemi saat ini Tuhan, agar segera berakhir dari muka bumi ini, dan terutama di Indonesia Bapa, dan segera dapat ditemukan obat untuk kesembuhan bagi penderitanya Bapa. Kami memohon kiranya Tuhan keadaan dunia saat ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya saat ini di kota-kota yang merupakan zona merah, agar pandemi virus dapat segera berkurang. Dan bagi yang terpapar saat ini Bapak,
baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri, agar cepat sembuh, dan tidak ada lagi varian baru yang akan menimpa kami semua, Bapa. Semua dan semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami juga berdoa, Bapa, untuk gereja-gereja atau tempat ibadah yang dibatasi sementara ini ya Tuhan. Mereka sedang melakukan ibadah secara online Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja ini dan juga memberkati jemaat-Mu ya Bapa, sehingga mereka dijauhkan dari hal-hal buruk yang kami tidak inginkan ya Bapa. Tuhan, di masa-masa sukar saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan selalu memberi perlindungan, khususnya agar kami semua anak-anak Tuhan tetap dalam pergumulan doa memohon kemurahan Tuhan untuk terhindar dari serangan virus-virus ini ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa Bapa untuk hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan para hamba Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan mereka, baik memberkati juga kehidupan mereka pribadi, memberkati perekonomian, dan juga memberkati setiap pergumulan demi pergumulan mereka, Bapa. Terima kasih, Bapa. Malam ini, Tuhan, biarlah malam akan menjadi bagian kami untuk kami boleh beristirahat, Bapa. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau melindungi kami masing-masing, melindungi tempat tinggal kami masing-masing, di mana kami bertempat tinggal, Bapa. Melindungi kota-kota kami, Bapa, agar kami malam ini boleh beristirahat dalam keadaan tenang, terhindar dari hal-hal buruk yang kami tidak inginkan. Dan kami mohon juga, Tuhan, kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang terberkati. Terima kasih, Bapa. Banyak permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu, Bapa. Namun kami manusia serba terbatas, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Sebelum kami mengutarakan semuanya, Tuhan telah mengetahuinya. Terima kasih, Bapa. Saat ini kami yakin dan percaya kami telah menerima apa yang telah kami panjatkan kepadamu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Biarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini, Bapa, kami hanya peralaskan di dalam nama-Mu saja. Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan doa kami ini sesuai doa yang Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Jadilah kehendak kami pada hari ini, di bumi seperti di ampunilah kami akan kesalahan kami, surga. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Berikanlah kami pertolongan, Dan janganlah membawa kami ke dalam tetapi lepaskanlah kami karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat saya serahkan kepada hambanya. amin. Mari saudara angkat tangan saudara. Arahkan hati serta pikiran saudaranya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa penyertaan nikmat serta pertolongan dari Allah Roh Kudus tetap senantiasa tercurah bahkan melimpah-limpah di dalam kehidupan saudara mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih. Amin.